Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya YouTube Arduino Tegal. Hobi elektronika ya, hobi Arduino ya. Hari ini saya akan membagikan cara untuk mensimulasikan rangkaian-rangkaian elektronika yang sederhana. Kita akan mensimulasikan dengan menggunakan software Proteus ISIS. Banyak software untuk simulasi. Kita bisa saja buka, ketik aja di Google simulasi elektronik. Nah, banyak file-file gratis untuk simulasi. Coba kita klik contohnya. Banyak 10 software simulasi, diantaranya 1 Tina TI, saya nggak pakai ya. 2 Ideal Circuit, saya juga nggak pakai. Saya pakai yang banyak orang Indonesia pakai. Salah satunya itu mana? ISIS Proteus. Di sini masuk nggak ya sebelum ISIS Proteus? Oh, ternyata nggak masuk ya. Oke, kita langsung saja menggunakannya ISIS Proteus. Proteus, apa sih Proteus itu? Klik aja. Proteus adalah Proteus. Banyak referensi di Google ya. Proteus adalah sebuah software untuk mensimulasikan, untuk berisi PCB juga bisa, untuk skematik rangkaian elektronika juga bisa. Banyak fiturnya. Bisa baca sendiri ya, bisa googling ya. Saya udah download dan udah install. Terus saya pasang di ini taskbar. Jadi tinggal buka file Proteusnya ISIS. Jangan lupa ya, subscribe channel saya ya, Hobi Arduino Tegal. Jangan lupa subscribe. Videonya baru 1, tapi subscribernya udah banyak, lumayan. Jangan lupa untuk menambah. Silahkan subscribe. Kembali lagi ke ISIS. Nah, ISIS tampilannya seperti ini. Banyak menunya. Ini kursor. Ini komponen mode. Ini junction mode, LPR, dan lain-lain. Masih banyak. Kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian sederhana. Caranya apa ya? Coba cara LED flip-flop. Gambar aja LED flip-flop. Ini juga sudah ada komponennya. Kita bisa download dulu di kanan. Save image. Oke, kita buka. Proteusnya kita buka. Nah, image -nya. Jangan pakai ini, bukannya. Filenya GIF, bukan pakai Microsoft Office saja. Nah, jadi sorry.
kita zoom perbesar, zoom lagi, zoom lagi. Nah, kita geser dulu biar dua window ya. Cukuplah window segini untuk menggambar rangkaian dan mensimulasikan rangkaian kecil ya, flip-flop ya. Pertama kita ada komponen LED. Nah, pada komponen mode klik, terus ini pick from library, klik. Nah, kemudian keywordnya kita ketik LED. Nah, banyak contoh LED. Kita cari LED animated. Yang animated ya, jadi bisa animasi nanti kedip-kedipnya. Contoh kita pakai blue, LED blue, double klik. Nah, ini udah muncul di device komponen yang akan kita pakai. Kemudian ada resistor. Ini ya resistor ya. Kita keywordnya ganti resistor. Resistor. Nah, resistor device generic symbol, double klik aja. Nah, muncul resistor. Terus ada kapasitor. Ini ya Elko ya, 100 mikro. Kita ketik cap. Tapi jenisnya elektrolit. Ketik aja L. Elko, sorry. Nggak muncul. Kapasitor jenisnya kita bisa klik di sini. Ini untuk sub kategorinya elektrolit aluminium. Nah, ini contohnya yang ada kutub positif dan negatifnya. Klik salah satu saja, yang 100 mikro ya. Ini 100 mikro, ini 100 mikro. Nah, 100 mikro. Double klik. Nah, sudah muncul. Terus ada transistor. Serinya BC547. Ketik aja BC547. Nah, muncul. Kita pakai ini bipolar NPN ya. Nah, sudah tertambah. Terus kita ketik lagi switch. Kita pakai switchnya mana? Macam-macam switchnya. Switch and relay kita bisa klik untuk mempermudah switches di subkategori. Nah, ini ada rotary switch, ini simbolnya. Kita pakai jangan pakai ini. Nah, switch ini aja atau switch ini. Pakai ini aja, double klik. Nah, muncul switch. Kemudian baterai. Terus dulu untuk baterai kita bisa pakai generator DC. Ini ada generator mode, klik DC. Nah, tapi sebelum kita ngeklik DC ini, kita harus sudah merangkai dulu. Setelah kita rangkai baru kita kasih supply DC. Nah, untuk merangkai, klik yang pertama sesuai dengan rangkai LED dulu, LED. Klik. Ada dua ya LED-nya ya. Klik. Nah, taruh sinilah. Ini bisa kita pencet kontrol dan scroll ke atas untuk zoom. Nah, kemudian kita pasang resistor. Nah,
LED-nya ini untuk anoda, berhubung nanti ini anoda resistor dulu untuk mengurangi arus, baru ke switch untuk memutus DC 9 volt. Oke, kita lanjut. Setelah LED ada resistor 470 ohm. Resistor, klik, kita pasang di sini. Nah, ini bisa kita rotasi, klik pada resistornya, kita klik kanan, rotasi anti clockwise, diperputar ke kiri ya. Nah, geser biar posisinya lurus. Oke. Kemudian di kaki anoda kita klik. Nah, kita sambung ke kaki resistor. Nah, selanjutnya juga ada LED kedua. Klik kanan, rotasi, kita luruskan. Nah, untuk kapasitas resistornya ini kan masih 10 kilo, sedangkan yang dibutuhkan adalah 470 ohm. Kita double klik aja, delaynya kita ganti 470. Oke. Nah, ini juga ganti 470 ohm. Oke. Kemudian kita pasang transistor BC57. Klik. Nah, ini di sini sesuai ya. Ini emitter, basis, ini kolektor. Klik lagi. Ini juga sama. Emitter, basis, kolektor. Untuk seperti ini kita mirror saja. Klik kanan, mirror sumbu X. Nah, kita geser. Nah, ini kakinya kita sambungkan dari LED. Nah, seperti ini ya. Ini juga dari LED ke konektor. Nah, ini nggak lurus, ini nggak apa-apa, yang penting connect. Terus untuk emitternya kita join, kita sambung. Nah, kita sambung. Nah, ini emitter atau ground kita bisa kasih kutub. Nah, ground, klik. Nah, kita connect dengan ground. Kemudian untuk resistornya juga ini kita connect. Nah, kemudian ada resistor 10 kilo, ada dua. Masuk lagi ke komponen mode resistor, klik. Nah, di kanan putar. Ini udah nilainya 10 kilo, udah dapat. Ini klik, mau di copy, ini blok copy. Nah, klik. Nah, untuk menghilangkan kita bisa tekan escape. Terus untuk kaki ini satu itu menuju ke kutub positif, ini juga klik menuju ke kutub positif. Kemudian satunya ini ke kaki basis dan sebelah kiri, dan ini menuju kaki basis LED sebelah transistor sebelah kanan. Nah, di antar basis ada persilangan, di mana persilangan tersebut harus connect dengan kapasitor. Kapasitor ini perhatian, ini tidak nyambung ya, karena ini terputus. Artinya ini ada loncatan, kaki ini, jalur ini meloncat ke jalur ini, jadi tidak nyambung dengan kaki elko. Nah, untuk elko kita bisa klik elko, klik. Ada dua, satu di sini, kemudian satu di sini. Nah, kita zoom. Kaki elko positif menuju ke LED. Nah, kaki elko negatif kita menuju ke basis LED yang sebelah kanan, pasang dengan resistor ini.
yang lebih baiknya ini aja wis. Nah, begitu juga dengan ini negatif kiri kan, kita bisa mirror klik kanan, mirror X. Nah, kemudian kaki positifnya menuju ke LED atau kolektor BC547 dan kaki negatifnya ke basis, bisa ke sini langsung atau ke sini dulu baru sini. Nah, ini loncat ya, kita nyambung. Kalau nyambung itu yang ada dot pointnya. Nah, kemudian kita kasih tegangan. Tegangan di sini kita bisa menggunakan terminal mode buat terminal. Ini terus ke power. Nah, power di sini itu untuk khusus untuk IC TTL ya, tegangannya 5 volt. Jadi yang dikasih tanda panah ini itu pasti connect dengan 5 volt. Oke, saya pasang di sini. Nah, ground negatif sudah terkonek, tinggal positifnya belum terkonek. Kita kasih saklar komponen mode switch. Nah, kita pasang di sini. Nah, ini klik menuju ke kudu positif rangkaian. Kemudian ini menuju ke sumber listrik. Ini double klik, bisa kita kasih sarangan 5 VDC. Oke, ini bisa kita keterangan ground atau negatif ya. Oke, nah, apakah rangkaian ini bekerja? Kita coba saja untuk mensimulasikan. Kita cek kembali rangkaiannya sudah sesuai, nilai komponennya sudah sesuai. Cuma tegangannya ini masih 9 volt ya. Perlu kita ingat ini masih 9 volt. Sedangkan kita kasih arus 5 volt DC. Apa yang terjadi? Kita simulasikan biar lebih jelas. Saya maksimalkan dulu. Nah, kita untuk mensimulasikan di sini ada beberapa tombol play, step. Jadi mainkan dengan step beberapa diskon. Ada tombol pause dan ada tombol stop. Untuk mensimulasikan kita bisa temukan tombol play. Coba lihat ya, LED-nya ini masih mati, kondisinya masih hitam. Kita simulasikan, klik. Wah, valid. Kita ada power supply. Nah, not power supply 5 VDC. Jadi kita tidak perlu kasih nama. Kita close dulu. Di kanan delete. Nah, kita lagi power langsung. Ini melalui switch ya, melalui switch. Dulu play lagi. Kita udah tekan tombol play. Nah, ini udah hijau, animating udah berjalan. Ini detiknya berjalan. Nah, ini kan arus belum mengalir, jadi rangkaian listrik ini, rangkaian flip-flopnya itu belum bekerja. Kita tekan tombol saklarnya ke bawah untuk close, normally close, ke atas untuk open. Kita tutup dulu saklarnya, klik. Nah, ini kedua LED masih nyala dan nyalanya belum bergantian. Yang namanya flip-flop itu nyalanya bergantian. Nah, tadi ada yang beda, yaitu sumber tekanan 9 volt, sedangkan di sini adalah tekanan TTL 5 volt. Kita stop dulu. Nah, ini sumber tegangan kita hapus saja, ganti dengan DC generator. Ini generator mode, banyak generator mode, kita pakai DC. Klik pada DC, klik ya, di sini. Kemudian double klik DC.
Nah, tegangan masih kita tak kasih berapa volt? Tadi 9. Nah, kita bisa naikkan ke 9 volt. Nah, 9 volt. Ini kita bisa kasih nama 9 VDC. Jenisnya DC ya. Oke. Nah, ini switchnya tertutup terus ya, kita buka dulu. Oke, kita simulasi lagi. Klik. Nah, ini udah hijau, udah simulasi udah berjalan. Tinggal kita coba untuk menutup saklarnya. Klik. Nah, tetap nyala terus. Nah, kenapa nyala terus? Nah, penyebabnya adalah elko di sini dengan tegangan pengisi elko-nya yaitu 10 kilo. Dengan resistor 10 kilo untuk menghambat elko, masing-masing elko ada terhambat 10 kilo. Ini membuat elko cepat terisi penuh sehingga kedipannya itu cepat sampai tidak terasa nyala terus. Kita stop dulu. Beberapa cara untuk mensimulasikan kedipan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama mengurangi tegangan, yang kedua dengan cara menaikkan ini resistor nilainya, yang ketiga dengan cara merubah nilai kapasitor ini. Semakin besar nilai kapasitornya, semakin lama nyalanya. Saya menggunakan trik pertama, tegangan saya rubah per atau tidak. Saya double klik. Ini saya ganti 5 volt DC. Tadi 5 volt DC masih nyala ya. Saya ganti 3 volt DC. Ya, 3 VDC. Ini keterangan aja. Intinya di sini 3 voltnya. Oke. Ini saklar masih tertutup. Saya buka dulu. Nah, kita play. Ini udah hijau, udah running simulasi. Kita tutup rangkaiannya, dikasih tegangan. Nah, tidak mau nyala. Oke, kita stop. Tegangan 3 volt itu dianggap kurang, atau mungkin ininya resistornya terlalu besar. Kita rubah lagi menjadi coba 5 volt. Tadi 5 volt ATL, kita pakai 5 volt generator DC. Ini kita rubah 5 volt DC ya. Nah, kita play aja. Nah, nyalanya sebenarnya cepat. Stop. Kita cek dulu, barangkali rangkaiannya salah. Apa ya sih yang membuat menyala terus, ya kan? Kita cek rangkaiannya. Nah, emitter basis kolektor kode 1. Ini NPN itu NPN itu tekanan aktif. Jika mendapat tekanan plus, ini akan terkonek dengan ground. Nah, plusnya ini dari mana? Dari 10 kilo ini. Nah, 10 kilo ini memberikan plus. Nah, ini saya curiga itu di sini, di elko. Ini rangkaiannya plusnya kok sebelah ini. Coba kita balik. Saya curiga ini rangkaiannya, harusnya plusnya itu ada di basis. Ini plusnya bukan di basis ini, tapi di kolektor. Kolektor ini kan akan mendapat tekanan negatif. Nah, plus ini negatifnya ke ini, otomatis tekanan tidak bisa tersimpan. Coba kita balik ya.
saya anggap ini salah. Rangkaian ini salah. Ini rangkaian sesuai dengan gambar ya, tapi menurut logika saya itu tidak tepat. Nah, biar ini tetap masih ada, ini tegangan masih 5 volt, normal itu harus sudah berkedip. Kita copy, kita blok dulu semuanya. Nah, blok copy, kita geser ke bawah. Nah, artinya kita tidak merubah rangkaian semula. Setelah di copy baru kita rubah. Hapus dulu jalurnya. Nah, ini rotasi atau mirror, ini juga mirror. Nah, ini negatif ke kaki LED atau kolektor, positif ke positifnya ke sini. Dia akan mendapat arus positif dari 10 kilo ini dan akan menyimpan tegangan. Selama tegangan ini masih ada, maka transistor ini masih aktif. Jika transistor ini aktif, kaki kolektor dengan kaki emitter itu akan koneksi ke LED ini pasti nyala saat ini aktif. Pada saat ini habis, nah, pergantian ini yang terisi, ini ada di sini. Coba. Nah, ini ya saya hanya merubah posisi alkohol. Ini sesuai rangkaian yang kita download di Google. Ini sesuai logika yang menurut saya tidak masuk akal tadi. Coba kita play, kita simulasikan. Nah, play, coba kita zoom. Ini nyala semua tadi, sama ini juga nyala semua. Sama-sama nyala. Coba kita kali tekan. Kali 3 volt coba di sini. Stop. Kalau di sini nyala, ini udah tertutup. Ini juga udah tertutup. 3 volt nggak nyala. Coba kita kasih 3,5 atau 4 volt. Ini kasih tegangan saya atau plus baterai. Ini kasih 4 volt. Nyalanya redup. Stop. 5 volt atau 9 volt. Nyala terang, tapi nggak berganti nyalanya. Nah, kita ubah ukuran ini resistor. Nah, jangan kecepatan ketik di kapasitor kita kasih dari 100 mikro kita ganti 10. Ini juga 10. Oke, tekan. Masih sama-sama nyala, berarti nyalanya masih cepat. Kita ganti, coba 220 mikro. Ini juga, ini sudah yang ini berarti 220 mikro. Baik, masih nyala. Tegangan kita turunkan
masih nyala terang. Ini yang kita modif ya. Coba ada rangkaian aslinya argonya belum saya balik. Kita ganti argonya, ganti 10 mikron. Ini tekanan 5 volt, ganti 10 mikron. 10 mikron itu kecepatannya baterai itu ketibanya. Play, nyala terang, semuanya nggak berkedip. Nanti turun 20. Ini juga nanti terus 20. Belum bergantian juga, kita ganti lagi. Coba kita potong satu layarnya. Kalau ini kita potong satu, harusnya yang nyala adalah LED. Ini LED sebelah kiri harusnya nyala ya, kiri nyala. Cuma ini nggak mati. Coba nilai ini saya ganti 56 kilo, juga ganti 56 kilo. 56 kilo itu yang ada di pasaran ya, jadi para mau praktek tinggal beli komponen itu mudah. Baik, tutup aja, nggak mau bergantian. Ini bergantian coy, ini nyala, ini mati, ini mati, ini nyala. Stop. Ini rangkaian sesuai dengan ini ya, berhasil berkedip. Ini sesuai logika saya, tidak berkedip. Coba komponennya kita samakan dulu. Tadi 56 kilo, 56 kilo, 56 kilo. Oke, tekanan kita samakan 5 volt. Oke, 5 volt. Oke, kita simulasi. Nyala keduanya, bergantian kedip. Ini nyala, ini mati. Nanti gantian, kita tunggu saja. Nah, ini nyala, ini mati. Nah, artinya elko dipasang bolak-balik itu semuanya bekerja, cuma startnya yang berbeda. Artinya startnya yang berbeda itu lampu kiri dulu yang nyala atau kanan dulu yang nyala. Coba kita apply, kita tampilkan bersama. Stop dulu. Nah, ini dengan kondisi kayak gini, biar lebih bisa di zoom, saya geser dulu kanan. Nah, kita apply, kedua nyala. Nah, nyalanya bergantian, tidak sama. Ini sudah kanan, ini belum ke kanan, ini baru ke kanan, ini belum ke kiri. Pembalikan elko itu berpengaruh pada startnya lampu LED mana dulu yang nyala. Nyala pertama biasanya bersamaan, terus salah satu akan habis dulu kapasitornya, baru nanti nyala bergantian. Cara kerjanya bisa saya jelaskan seperti ini. Nah, ini masih berkedip ya. Nah, ini baterai yang ini positif ya. Positif ini akan menyambung ke elko dan akan mengisi elko. Elko positif
Negatifnya dari mana? Nah, negatifnya LV ini dari kaki kolektor transistor ini BC57 saat transistor aktif ini akan bermuatan negatif. Bermuatan negatif menyebabkan LV itu memiliki muatan. Muatan ini akan menyebabkan transistor ini aktif karena ditahan muatannya positif dengan LV ini. Nah, tadi kenapa kapasitas nilai hambatan resistor R3 ini kita rubah? Karena jika nilainya rendah, otomatis tekanan positif ini 5 volt mampu men-trigger BC547 walau hanya dengan resistor tanpa ditahan dengan LV. Akan tetapi dengan nilainya diperbesar, otomatis arus yang masuk ke BC547 itu menjadi kecil sehingga transistor BC547 itu belum bisa tertrigger sebelum arusnya itu besar. Arus besar ini bisa tercapai dengan catatan LV ini terisi. Setelah LV ini terisi, dia akan mengeluarkan keluarnya LV ini men-trigger ini transistor BC547. Pada saat transistor BC547 sebelah kiri ini aktif, maka LED D1 itu menyala. Nah, pada kondisi saat ini LED D2 menyala. Nah, LED D1 menyala. LED D1 menyala ini dia menyala selama kapasitor C2. Kenapa berbalikan? Karena kapasitor C2 ini yang men-trigger BC547 di D1 ini. Nah, ini sudah habis, berarti kapasitor ini sudah habis. Pada saat habis, yang menyala itu yang ini. Yang menyala ini otomatis ini akan diisi lagi kalau mendapat tekanan positif dari R3 dan mendapat tekanan negatif dari BC547. Ini terisi, pada saat sudah penuh akan mensuplai, ini yang nyala. Nah, pada saat ini nyala, ini membuang muatan listrik. Pada saat ini sudah habis, otomatis ini menjadi tidak tertrigger ya. Jadi muatan di sini sudah menjadi positif lagi, sehingga LED satu tidak bisa menyala. Begitu seterusnya, bolak-balik. Nah, kuncinya itu di C1 dan R3. Coba ini kan 220, nyalanya itu agak lama. Kita ganti, stop dulu. Kita ganti tadi 100 mikro ya. Nah, 100 mikro. Ini juga 100 mikro. Nah, kita simulasi play. Nah, nyala bersama. Kemudian kedipnya ganti. Tek. Bisa lebih agak cepat dari tadi. Nah, karena real 100 mikro itu lumayan cepat itu. Ganti lagi, karena ini simulasi. Bisa ganti lagi dengan 10 mikro coba. Seper-10-nya ya. Ini juga 10 mikro. Play. Ya, tuh agak cepat tuh kedipnya 10 mikro. Nah, jadi kunci keberhasilan dalam membuat flip-flop itu terdapat di nilai kapasitas C1 dan C2 dan kemudian R3 dan R4. Kalau R1 dan R2 ini seterusnya hanya agar D1 bisa disuplai dengan arus di atasnya. Nah, semakin kecil nilai R1, LED akan menyala lebih terang. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin kecil nilai R1, LED akan lebih redup. Kecepatan kedip yang berpengaruh pada R3 dan R4 serta C1 dan C2. Kalau nilainya tidak sama, maka kedipan juga tidak simetris. Artinya tidak simetris, waktu nyala dan waktu matinya itu tidak sama. Karena sesuai dengan kemampuan C-nya.
bisa kita bandingkan. Ini kapasitasnya sudah kita ganti, sudah berkedip berapa kali ini, tapi ini LED-nya belum pindah-pindah nyalanya. Ini belum pindah karena kapasitasnya terlalu besar, 120. Nah, rangkaian ini bisa kita pakai untuk kendaraan bermotor, contohnya sen. Nah, sen biasanya kan disertai dengan nyala itu ya buzzer titik gitu. Jadi satunya buat lampu sen, satunya buat buzzer, bisa seperti itu. Ini sudah cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan, silakan saja request atau komentar. Silakan berkomentar apa yang mau ditanyakan atau ada yang kasih saran dan kritik untuk membangun. Saya siap. Atau ada request rangkaian apa, nanti saya pelajari dulu cara kerjanya gimana. Saya simulasikan. Apabila memang bisa disimulasikan dengan ini ISIS, nanti selanjutnya kita bisa mensimulasikan menggunakan Arduino. Arduino itu salah satu microcontroller yang cukup tenar ya saat ini. Untuk jika kita pakai Arduino itu kita tidak perlu kapasitor lagi, karena nilai kedipnya itu kita atur dengan timing waktu, berapa yang kita ketik, berapa detik, berapa milidetik, berapa mikrodetik, itu bisa. Sementara ini dulu. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.